Selamat datang kembali di Menjos Film. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu tentunya. Kali ini Menjos akan menceritakan tentang alur cerita Venom Let There Be Carnage yang rilis di tahun 2021 ini. Langsung saja ke filmnya. Diawali di sebuah penjara yang dikenal sebagai tempat dikumpulkannya para tahanan dengan kasus kejahatan yang berat. Di sana terlihatlah sepasang kekasih, yaitu Cletus Kasady dan Francis Barrison. Francis diketahui memiliki kekuatan untuk mengeluarkan gelombang suara yang sangat besar, sedangkan Cletus merupakan seorang psikopat yang pernah menjadi objek penelitian. Pada tahun 1996, kedua sejoli itu pun dipisahkan oleh pihak berwajib. Hal itu tentu membuat Cletus sangat marah karena harus dipisahkan dengan wanita yang dia cintai. Di tengah jalanan, Francis melakukan pemberontakan dengan menggunakan kekuatannya. Beruntungnya, seorang petugas berhasil menggagalkan rencananya itu dengan cara menembak Francis. Beberapa tahun kemudian, Francis mendapatkan kabar bahwa Cletus, lelaki yang sangat ia cintai, akan segera dijatuhi hukuman mati atas semua kejahatannya. Scene beralih memperlihatkan Eddie yang diminta datang ke kantor polisi. Di sana seorang polisi menyampaikan pesan dari Cletus yang ingin bertemu dengan Eddie. Setelah itu Venom pun keluar dari tubuh Eddie dan berniat untuk melahap kepala polisi tersebut. Eddie yang melihat hal itu pun langsung menarik Venom dan membawanya ke dalam bilik kamar mandi. Di sana mereka berdebat satu sama lain sampai beberapa saat kemudian mereka berdua pun langsung mulai tenang dan memutuskan untuk menyetujui pertemuan dengan Cletus. Sesampainya di penjara, Eddie masih bingung dengan alasan Cletus ingin menemuinya. Namun sebagai seorang jurnalis, ia berusaha profesional agar setidaknya dari pertemuan itu ia mungkin mendapatkan informasi yang bisa membantu para polisi. Di dalam pertemuan itu, Cletus menolak menjawab pertanyaan Eddie seputar kasusnya dan malah lebih banyak membicarakan tentang Francis, wanita yang ia cintai, bahkan meminta Eddie untuk menuliskan tentang kisah cintanya dengan Francis di koran. Dari pertemuan itu, Venom memperhatikan beberapa coretan yang ada di dalam sel tahanan milik Cletus. Ia berharap mungkin dari coretan itu terdapat petunjuk yang bisa membantu Eddie. Sesampainya di apartemen, Venom langsung menguasai tangan Eddie untuk menggambar semua coretan di dalam sel Cletus. Tak diduga dari coretan-coretan itu mereka pun menemukan sebuah tempat yang digunakan untuk menguburkan semua mayat orang-orang yang dibunuh oleh Cletus. Dengan informasi itu, para polisi pun berhasil mengevakuasi jasad orang yang telah terkubur di sana. Akhirnya Cletus dijatuhi hukuman mati dan akan segera dieksekusi. Sementara itu Venom yang berada di apartemen terlihat mengamuk menagih janji kepada Eddie agar bisa memakan orang-orang yang jahat. Namun nyatanya Eddie tetap saja melarangnya. Ia hanya memperbolehkan Venom untuk mengkonsumsi ayam dan coklat. Hal itu membuat Venom sangat marah karena ia sudah sangat kelaparan. Lalu Eddie pun mengajak Venom ke toko Nyonya Chen untuk membeli coklat yang biasa dimakan oleh Venom. Sayangnya Nyonya Chen berkata bahwa coklat yang Venom inginkan ternyata sudah habis. Seraya tidak kehabisan cara, Eddie pun langsung mengajak Venom ke peternakan ayam. Di sana Venom terus marah-marah karena ia merasa bahwa otak ayam sangatlah kecil dan rasanya aneh, berbeda dengan otak manusia yang ukurannya lebih besar dan enak rasanya. Namun Eddie terus bersikeras bahwa Venom harus terbiasa memakan ayam dan dilarang keras untuk memakan manusia. Tak
Tak lama kemudian mereka berdua mendapatkan telepon dari Annie, mantan kekasih Eddie. Eddie pun langsung bergegas untuk menghampiri Annie di sebuah restoran. Tak disangka di sana Annie mengatakan kepada Eddie bahwa ia kini telah bertunangan dengan Dr. Dan dan akan segera menikah. Eddie yang mendengar hal itu hanya bisa kecewa dan sedih karena sejujurnya ia masih menyimpan perasaan untuk Annie. Dengan perasaan galau, Eddie pun segera pergi dari restoran itu dan kembali ke apartemennya. Keesokan harinya, Venom terlihat mencoba menghibur Eddie dengan membuat sarapan untuknya. Namun kelakuan Venom itu malah membuat dapur terlihat sangat kacau dan berantakan. Dengan tangannya yang banyak seperti gurita, Venom juga membantu Eddie untuk melakukan banyak kegiatan di dalam rumah yang ujung-ujungnya juga berakhir berantakan. Setelah itu Venom pun mengambilkan beberapa surat untuk Eddie. Di sana terlihat salah satu surat yang ternyata dikirim oleh Cletus. Surat itu berisi pengalaman hidup sejak kecil sampai sekarang, menceritakan bagaimana awal mula ia menjadi seorang psikopat yang membunuh semua anggota keluarganya. Sampai akhirnya ia pun bertemu dengan Francis, seorang gadis yang selalu mendukungnya, menyemangatinya. Setelah itu Eddie pun langsung bergegas pergi untuk menemui Cletus. Dalam pertemuan itu Cletus mengatakan kepada Eddie bahwa mereka berdua sebenarnya sama. Hal itu tentu membuat Venom tidak terima. Ia lantas langsung menyerang Cletus dengan tubuhnya. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Cletus untuk menggigit tangan Eddie. Dari gigitan itu Cletus pun sadar bahwa yang ia dapatkan bukanlah darah manusia normal, melainkan cairan lengket yang berwarna hitam pekat yang tidak ada pada manusia normal. Setelah sampai di apartemen, Eddie langsung memarahi Venom karena bersikap gegabah di dalam penjara. Ia tidak seharusnya terpancing amarah dan menyerang Cletus, bahkan tindakan Venom itu bisa membahayakan identitas mereka jika nantinya ketahuan oleh orang lain. Keduanya pun saling berdebat satu sama lain. Venom tentu saja tidak terima jika Eddie terus saja menyalahkannya, karena bagaimanapun juga ia melakukan itu untuk membela Eddie. Venom yang sangat marah lantas menyerang hidung Eddie berkali-kali. Keduanya sama-sama keras kepala dan tidak mau mengalah. Terlihat seisi apartemen itu kacau karena perkelahian mereka, yang bahkan Venom tak segan-segan melemparkan barang-barang kesayangan Eddie keluar jendela. Eddie pun menyetrum dirinya sendiri agar Venom keluar dari tubuhnya yang kesakitan, lantas langsung keluar dari tubuh Eddie dan berpindah masuk ke dalam tubuh orang lain yang berada di luar apartemen. Setelah itu Venom yang sudah berada di inang yang lain, dia memberikan salam perpisahan dengan menghancurkan motor kesayangan Eddie dan memberikan jari tengah untuknya. Di tempat lainnya tibalah waktu untuk Cletus menghadapi eksekusi mati di hadapan beberapa saksi. Ia akan disuntikkan sebuah cairan yang akan langsung membunuhnya. Namun di tengah-tengah eksekusi itu, Cletus merasakan kesakitan dan kejang-kejang. Perlahan tubuhnya pun mulai berubah. Tak disangka benih Venom yang ia gigit sebelumnya sekarang telah berubah menjadi simbiot bernama Carnage yang berwarna merah. Carnage ini terlihat sangat mirip dengan Venom, namun berwarna merah terang. Tidak seperti Venom, Carnage dikenal lebih sulit dikendalikan dan tentunya lebih ganas. Karena itu pun Carnage mengamuk dan mulai membantai siapapun yang mencoba menghalanginya. Puluhan peluru tak mampu menghentikan Carnage. Ia pun memakan kepala penjaga sipir untuk menambah kekuatannya. Oleh karena itu Carnage pun berhasil kabur dari penjara tersebut. Sementara itu di apartemennya, Eddie terlihat masih sibuk membereskan semua kekacauan akibat pertengkarannya dengan Venom. Setelah semuanya sudah rapi, Eddie pun didatangi oleh seorang detektif yang melaporkan bahwa Cletus berhasil kabur dari penjaranya dan menyarankan Eddie untuk berhati-hati karena bagaimanapun juga Eddie adalah orang yang membongkar semua kejahatan yang selama ini disembunyikan oleh Cletus. Eddie pun segera menyelidiki keberadaan Cletus dari beberapa gambar yang sebelumnya dibuat oleh Venom.
Dari penyelidikan singkatnya, Eddie pun mendapatkan informasi bahwa Cletus kemungkinan besar akan pergi membebaskan kekasihnya. Setelah itu, Eddie pun langsung mengabarkan hal ini kepada detektif. Di sisi lain terlihat Venom yang terus-menerus berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Rupanya Venom mengalami kesulitan untuk menemukan tubuh yang cocok untuknya. Sampai akhirnya ia pun bergabung di dalam pesta Halloween dengan sosok aslinya. Orang-orang tentu tidak curiga karena berpikir bahwa Venom sedang menggunakan kostum menikmati pesta itu. Namun akhirnya ia pun kelelahan dan masuk ke dalam tubuh Nyonya Chen, sementara Cletus yang sudah mengetahui lokasi kekasihnya langsung bergegas untuk membebaskan Francis. Dengan kekuatannya yang sekarang, ia pun berhasil dengan mudah membunuh para penjaga dan dokter yang sudah mengurung Francis atau Shrek. Karena penjaga yang dikerahkan sangatlah banyak, Francis pun menggunakan kekuatannya untuk membantu Cletus. Namun sayangnya kekuatan itu ternyata juga membuat Carnage merasa kesakitan, karena ia sama seperti Venom yang lemah pada api dan juga gelombang suara. Namun kendati demikian, sepasang kekasih itu pun tetap berhasil kabur dari pengejaran para polisi. Dari kejadian itu, detektif pun langsung menciduk Eddie karena berpikir bahwa Eddie menyembunyikan sesuatu berkaitan dengan kebebasan Cletus. Namun Eddie tentu tidak mungkin mengatakan apapun tentang Venom. Alhasil ia pun meminta detektif untuk menghubungi Annie. Setelah berhasil bertemu dengan Annie, Eddie pun langsung meminta bantuan untuk mencari Venom, karena untuk sekarang hanya Annie yang bisa dipercaya. Dan tak lama kemudian Annie pun pergi ke toko Nyonya Chen untuk menanyakan keberadaan Venom. Annie langsung menemui Nyonya Chen di tempatnya. Namun tingkah laku Nyonya Chen sangatlah mencurigakan sehingga Annie bisa langsung tahu bahwa Venom sekarang berada di dalam tubuhnya. Dengan sedikit rayuan, Venom pun akhirnya keluar dari tubuh Nyonya Chen dan masuk ke dalam tubuh Annie. Sebelum kembali masuk ke dalam tubuh Eddie, Venom meminta Eddie untuk meminta maaf kepadanya dengan tulus terlebih dahulu. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Eddie pun terpaksa meminta maaf kepada Venom. Dan ya, mereka berdua pun akhirnya bersatu kembali. Di sisi lain, Francis dan Cletus bekerja sama untuk menjemput paksa para tamu undangan yang akan menghadiri pesta pernikahan mereka. Di antaranya adalah detektif Mulligan dan juga Eddie. Namun karena Francis tidak menemukan Eddie di apartemennya, ia pun menculik Annie sebagai tumbal untuk memancing Eddie. Setelah mengetahui hal itu, Eddie dan Venom pun langsung bergegas ke tempat acara pernikahan Cletus dan Francis. Di sana Venom sangat terkejut melihat sosok Carnage yang berwarna merah. Hal itu pun membuat ia takut dan merasa bimbang untuk masuk. Namun Eddie berusaha membujuknya dengan mengatakan bahwa di dalam pesta itu Venom bebas memakan siapapun kecuali pastor yang tidak berdosa. Di sana Francis mencoba untuk membantu, tetapi karena merasakan kesakitan, Carnage pun langsung menghajar Francis. Duel kedua simbiot itu pun akhirnya terjadi. Meskipun awalnya sempat ragu, namun Venom tetap melakukan yang terbaik untuk menaklukkan Cletus. Kendati demikian, kekuatan yang dimiliki Carnage sangatlah luar biasa sehingga Venom bukanlah tandingannya. Dokter Dan yang berada di atas berusaha membantu Venom dengan menyalakan api di atas tubuh Carnage. Kesempatan itu pun kemudian digunakan oleh Venom untuk menyerang karena tak lama kemudian terdengarlah bunyi lonceng yang membuat keduanya semakin kesakitan. Dan setelah itu suara lonceng dihentikan, barulah kedua simbiot itu kembali ke dalam tubuh inangnya dan melanjutkan pertarungan.
Setelah berhasil melumpuhkan Venom, Carnage pun langsung menangkap Annie serta Francis yang dianggap tidak penting karena menganggap Francis adalah ancaman untuknya karena kekuatan yang ia miliki. Melihat hal itu, tentu saja Cletus tidak terima dengan tindakan Carnage. Ia pun mencoba memberontak untuk menyelamatkan kekasihnya. Kesempatan itu pun dilihat oleh Venom hingga ia pun berpikir bahwa ketidakakuran Cletus dan Carnage akan menjadi kelemahan untuk mereka. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Venom pun berhasil bangkit dan langsung menyerang Carnage. Venom berhasil menyelamatkan Annie dan kembali melanjutkan pertarungan. Di situ Venom pun mendapatkan ide untuk melemparkan Shrek atau Francis ke arah lonceng. Sehingga dengan menggabungkan suara lonceng dan suara Francis yang otomatis membuat masing-masing dari mereka terpisah dari inangnya karena merasa kesakitan. Francis pun tewas akibat tertimpa oleh lonceng. Sementara itu, Eddie dan Cletus terjatuh dari ketinggian karena telah terpisah dengan simbiot mereka. Namun beruntungnya, Venom berhasil kembali masuk ke dalam tubuh Eddie. Dan sebelum ia terjatuh, Venom kemudian bangkit kembali dan langsung melahap Carnage dan yang tidak memiliki inang. Barulah setelah itu ia melahap tubuh Cletus. Setelah itu Dr. Dan, Annie, dan Eddie segera pergi dari situ sebelum polisi tiba di TKP agar mereka semua terhindar dari masalah. Film pun diakhiri dengan diperlihatkan Eddie dan Venom yang sedang bersantai di pantai.